Jadi kita akan bahas tentang gaya antar molekul. Kemarin waktu kalian belajar tentang tabel periodik, udah tahu juga kan atom-atom mana yang sifatnya elektronegatif, atau mana yang sifatnya dia punya jari-jari besar, afinitas elektron gitu-gitu udah belajar kan? Misalnya dari satu periode yang sama dari kiri ke kanan, kira-kira elektronegativitas akan makin meningkat atau makin turun? Dari kiri ke kanan, satu periode. Aku tunjuk ya. Aulia, Fikri, apa meningkat atau menurun? Oh, udah dijawab nih. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektronegativitas akan meningkat atau menurun? Oke deh, meningkat ya, benar ya, oke. Nah, jadi antar molekul itu menjelaskan tentang molekul-molekul yang berinteraksi satu sama lain dalam suatu fasa. Fasanya itu bisa berupa larutan, bisa berupa padatan, bisa berupa gas. Nah, ini dia. Molekul-molekul terbentuk dalam beberapa macam ya. Ada molekul yang kovalen, ada molekul yang ionik. Bedanya kovalen dan ionik apa? Apa bedanya ikatan kovalen dan ikatan ionik? Kutunjuk ya. Najma Kaila. Apa bedanya molekul yang punya ikatan kovalen dan punya ikatan ionik? Kalau kovalen itu ikatan antara non-logam, kalau ionik itu non-logam dan logam. Ya, betul. Nah, betul ya kata Najma. Najma kan panggilannya ya? Atau Kaila? Iya. Iya, iya. Tia, benar ya. Nah, betul ya. Jadi, kalau misalnya kita punya molekul yang kovalen, ikatan yang terbentuk itu merupakan hasil sharing gitu ya antara kedua atom. Boleh di-mute dulu? Ih, oke. Nah, itu merupakan hasil eh, sharing elektron gitu. Kalau misalnya dia merupakan senyawa ionik, maka dia merupakan transfer elektron. Jadi elektron itu berpindah dari molekul yang em, memiliki afinitas elektron rendah ke molekul yang punya afinitas elektron yang tinggi atau punya elektronegativitas rendah ke punya elektronegativitas tinggi. Contohnya molekul-molekul yang ionik itu misalnya NaCl atau garam-garam ya KCl, terus apa lagi tuh? KCl, NaCl, terus Be gitu. Atau barium atau BaO gitu kan ya. Jadi antara logam dengan non-logam. Nah, kalau misalnya dia molekul yang ikatan kovalen itu antara molekul-molekul yang non-logam, misalnya O2, H2, N2 gitu. Nah, sebenarnya selain kita bisa tahu sifat suatu molekul itu adalah kovalen atau ionik, selain kita tahu dia dari penyusun atom penyusunnya itu adalah logam atau non-logam, kita bisa tahu juga dari kepolarannya. Kepolaran adalah suatu perbedaan gaya tarikan elektron antara atom satu dengan atom lainnya yang membentuk ikatan. Misalnya nih, kita lihat dulu nih, pada molekul Cl2, dua-duanya terdiri dari klorin dan klorin. Nah, kira-kira kalau misalnya kalian punya klorin dan klorin, elektronegativitas antara atom klorin yang satu dan klorin yang kedua sama atau beda? Ayo jawab, sama atau beda? Gimana? Maulana, Raffi. Gimana, Raffi? Raffi panggilannya ya. Atau selain Raffi deh, yang mau bantu Raffi siapa? Boleh siapa aja. Sama atau beda? Sama, betul. Betul ya. Karena dia sama-sama atom Cl. Nah, maka itu karena dia memiliki elektronegativitas yang sama, maka dia merupakan molekul yang tidak polar gitu karena tidak ada perbedaan nih antara elektronegativitas atom satu dengan atom lainnya yang membentuk ikatan. Maka itu di sini dia eh, sama-sama hijau nih, sama-sama kepolarannya polarisabilitasnya sama gitu. Nah, sedangkan
Molekul-molekul lain, misalnya HCl gitu ya. HCl terdiri dari hidrogen dan klorin. Kira-kira elektronegativitas hidrogen dan klorin sama atau beda? Beda, ya, elektronegativitasnya beda. Maka itu karena dia punya elektronegativitas yang berbeda, kita sebut sebagai molekul yang bersifat polar. Tuh. Terus kita lihat lagi nih, contoh lainnya NaCl. Na dan Cl, natrium dan klorin. Kira-kira elektronegativitas natrium dan klorin sama atau beda? Beda, karena ya beda kan, Cl lebih elektronegatif daripada Na. Nah, kita bisa membandingkan berapa banyak selisih elektronegativitas itu menggunakan yang disebut sebagai momen dipol. Ya, namanya simbolnya kayak gini. Nah ini dia. Momen dipol atau delta gitu. Nah, momen dipol ini merupakan nilai yang bisa didapatkan dari dipol atom satu dikurangi dipol atom 2. Jelek banget ya. Ini delta gitu gambarnya. Terus habis itu em, jadi kalau misalnya menghitung momen dipol pada molekul NaCl, kalian buka tabel periodik, lihat nilai elektronegativitas, tinggal kalian hitung selisih dari momen dipol Na dan Cl. Misalnya Cl momen elektronegatif nilai afinitas elektronnya itu adalah 3,6, kalau Na itu kalau nggak salah 1,2 gitu. Berarti berapa tuh deltanya? Sekitar 2 gitu kan. Nah, sedangkan untuk HCl, nanti kalian bisa hitung juga tuh berapa perbedaan nilai afinitas elektronnya. Nah, kalau misalnya dia sama-sama atomnya sama, dia nggak punya perbedaan. Maka dari itu momen dipolnya akan sama dengan nol. Jadi, eh, kepolaran suatu molekul bisa kalian bayangkan kayak tarik tambang gitu. Kalau misalnya dia memiliki afinitas elektron atau elektronegativitasnya yang lebih tinggi dibanding atom lainnya, tentu saja densitas elektron akan lebih bergerak kepada molekul yang eh, kepada atom yang elektronegativitasnya lebih tinggi gitu, atau afinitas elektronnya lebih tinggi. Maka itu pada molekul NaCl bisa dilihat di sini. Ini awan elektron. Terus habis itu ini merah, ini biru. Kalau merah makin merah dia berarti makin banyak elektron yang berkumpul. Makin biru dia makin sedikit elektron yang berkumpul. Kita bisa katakan di sini memiliki dipol parsial positif, ini dipol parsial negatif gitu. Nah, karena ini ada seperti ini, maka kita bisa punya resultan gayanya kita sebut sebagai momen dipol ke arah Cl gitu. Jadi elektronnya gerak ke arah Cl sederhananya. Nah, tapi kalau misalnya kasusnya pada molekul Cl2, meskipun Cl ini elektronegativitasnya tinggi, afinitas elektronnya juga tinggi, tapi kan dua-duanya sama-sama Cl. Jadi kekuatan tarik menariknya itu sama, jadi seimbang gitu. Ini sama-sama dipol negatif juga. Jadi dia tidak punya resultan gaya gitu. Atau kita bisa bilang di momen dipolnya sama dengan nol gitu. Kalau HCl dia punya momen dipol sendiri kan bisa hitung nih. Hanya berapa elektronegativitasnya atau afinitas elektronnya, Cl-nya berapa. Dah, itu. Molekul-molekul yang paling makin besar nilai momen dipol suatu molekul, maka makin polar molekul tersebut. Itu. Nah, sebenarnya ada cut off-nya nih. Cut off-nya kalau nggak salah 1 sama 1,5. Jadi, kalau misalnya kurang, eh, ya, 0 sampai 1,5. Kalau misalnya di bawah nilainya itu sama dengan nol atau ya nilainya sama dengan 0 sampai 1 itu non polar, 1 sampai 1,5 itu parsial polar, terus di atas 1,5 selisihnya itu molekulnya polar gitu kalau nggak salah. Momen dipol itu adalah selisih nilai dari besaran afinitas elektron atom satu dengan atom lainnya yang membentuk ikatan. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Momen dipol. Gak ada? Bisa lanjut? Bisa lanjut gak? Kalau bisa dilanjut, boleh kasih reactionnya. Molekul polar. Momen dipol adalah eh, selisih elektronegativitas atom satu dan atom lainnya yang saling berdekatan. Jadi kalian lihat tuh nilai elektronegativitas atau afinitas elektron. Kalau fluor kan elektronegativitasnya 4.
Kalau hidrogen 1,1 kalau nggak salah. Coba kita lihat ya tabelnya ya. Tabel elektronegativitas. Iya, udah pelan-pelan. Nih, oh nggak ada tabelnya. Mana dia tabel? Udah belajar kan ya kemarin tentang elektronegativitas dalam satu periode? Nah, ini dia. Tuh, fluor elektronegativitasnya 3,98. Hidrogen 2,2, natrium 0,93. Satu lah. Nah, momen dipol itu kalian menghitung selisih elektronegativitas atom yang berikatan. Misalnya, molekulnya tadi HCl, berarti selisih elektronegativitas hidrogen sama klorin. 3,16 dikurangi 2,2 gitu. Kalau misalnya em, oksigen misalnya O2 berarti 3,44 dikurangi 3,44 sama dengan 0. Berarti dia molekulnya nonpolar. Itu kok dia punya selisih berarti dia molekulnya polar. Gitu aja sih. Tuh, ada pertanyaan lagi? Apakah sudah jelas? Gimana? Sudah jelas? Ada pertanyaan lagi? Halo, halo. Nah, coba nih kalau gitu aku tanya. Dari tabel ini coba hitung momen dipol molekul N2 dan perkirakan kira-kira molekul N2 itu polar atau non polar. Nitrogen, molekul nitrogen. Oke, Diandra udah jawab. Benar ya jawabannya Diandra. Yang lain? Oke, Kaila juga benar. Yang lain, yang lain? Ya, betul. Nah, terus sekarang kira-kira coba perkirakan apakah molekul em, MnO2 polar atau non polar? MnO2. Eh, mau jadi private nih. MnO2. Kira-kira molekulnya polar atau non polar? Kenapa dia? Kenapa polar? Kenapa non polar? Jawabannya. Ya, betul, betul. Karena dia punya momen dipol. Oke, jadi molekul MnO2 molekul polar karena karena momen dipolar tidak sama dengan nol gitu. Oke, meskipun MnO2 jadi momen dipolar itu dihitungnya per ikatan ya teman-teman ya. Coba aku gambarkan di sini. Misalnya di sini ya. Jadi kita punya Mn, kalau misalnya dia berupa suatu logam, berarti kita anggap dia punya ini ya. Dia ikatannya adalah suatu ionik ya dengan suatu non logam gitu misalnya. Ini aku hapus deh biar lebih jelas. Nah, kita punya Mn terus oksigen, dia saling berdekatan, lalu oksigen lalu. Nah, dia punya momen dipol nih. Gitu. Dia suatu molekul yang ionik. Jadi kita harus kasih kurung tutup kayak gini. Gitu. Jadi dia hmm, kita ngitungnya dari antara Mn dengan O1 dan Mn dengan O lainnya. Gitu. Nah, terus sekarang pertanyaannya. Kira-kira kalau misalnya molekulnya adalah PCl5, dia polar atau non polar?
Nah, kalau kalian mau gambar PC5 kan dia kan punya struktur tiga dimensi ya. Kalau misalnya kalian tebelin itu artinya di depan, terus kalau misalnya di nggak ditebelin tuh di belakang. Jadi namanya wedge and dash structure. Jadi bisa kalian bayangkan kalau misalnya dikasih kayak segitiga tebal itu berarti di depan bidang datar ya, di depan bidang laptop atau gadget kalian. Kalau misalnya dia nggak dikasih tebelan itu berarti dia di belakang. PCA5 polar atau non polar? Masih kurang tepat jawabannya. Coba-coba kalian lihat. Jadi kalian udah belajar fisika tentang resultan gaya. Momen dipol itu adalah suatu resultan gaya untuk pergerakan elektron. Jadi bayangkan aja dia merupakan suatu tarik-menarik elektron gitu. Nah, oh belum. Di SMP gue udah belajar tentang gaya, resultan gaya. Coba aku kasih warna ya merah. Nah, kita lihat di sini. Memang ikatan antara P dan Cl itu memiliki suatu momen dipol ya. 2,19 dan 3,16. Nilainya selisihnya mungkin sekitar 1. Nah, tapi kan lihat nih, di sini aksial ketemu aksial. Dia resultan gaya ke sana, ke atas, ini juga ke bawah. Maka itu eh, gayanya ke atas sama ke bawah, terus ini resultannya sama dengan nol. Terus ini juga ke arah tiga arah yang berbeda gitu. Maka dari itu dia saling tarik menarik dan juga resultan gaya sama dengan nol. Dan artinya molekul PCl5 merupakan molekul yang nonpolar. Tuh. Karena resultan gayanya sama dengan nol. Jadi yang kalian amati selain perbedaan momen dipol adalah juga berapa resultan gaya di momen dipolnya. Gitu deh. Ya, jadi perlu diperhatikan juga nih struktur VSCPR-nya. Geometri dalam ruangannya gimana. Tapi untuk molekul-molekul yang diatomik atau triatomik itu kan cukup menghitungnya pakai momen dipol dari perbedaan elektronegativitas masing-masing atomnya aja. Udah, gitu. Ada pertanyaan? Udah bisa ya membedakan molekul polar dan non-polar? Bisa. Oke, terima kasih. Bagus. Kita lanjut ya. Em, nah, ini. Oke, ini ya. Nah, lalu selanjutnya gaya antar molekul. Jadi gaya antar molekul tuh bayangin sama juga nih tarik menarik antar molekul yang berbeda. Kalau tadi itu adalah polar dan non polar itu adalah satu tarik menarik pada satu molekul yang sama dengan antar atomnya. Nah, sekarang gaya antar molekul itu kita definisikan sebagai dua hal. Ada gaya intramolekul dan gaya intermolekul. Nah, ada ini ya terus ya ini gaya intramolekul, ada juga gaya intermolekul. Nah, lihatnya kayak gimana nih bedanya itu apa sih intermolekul sama intramolekul. Kalau intramolekul itu adalah antar molekul yang sejenis. Jadi, misalnya nih, kamu punya H2O. Nah, dalam H2O dalam satu wadah gitu. Dalam satu wadah nggak mungkin ada satu molekul H2O. Pasti ada banyak molekul H2O gitu kan. Nah, antara molekul H21 dengan H2O lainnya, dia bisa saling berinteraksi. Kalau kalau kayak gitu, itu adalah suatu gaya yang intermolekul. Jadi kalau misalnya kita bayangkan punya suatu senyawa organik gitu, senyawa organik yang dia panjang banget, terus di sini ada oksigen, terus di sini ada hidrogen gitu. Ya, saya OH, terus begini deh, ada aldehid gitu kan. Nah, dia membentuk ikatan di satu sama lain kayak gini. Itu disebut sebagai gaya intramolekul. Jadi dia satu molekul yang sama, tapi berinteraksi gitu. Tapi bukan di ikatannya, tapi di struktur yang lainnya. Gitu. Nah, gaya antar molekul, baik intra maupun intermolekul, dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama adalah yang paling, yang enggak sih, ini bukan paling kuat sih. Tapi yang ya cukup kuat adalah gaya ion dipol. Jadi, ini terjadi antara ion dengan molekul polar. Terus ada juga nih ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu sebenarnya suatu gaya
dipol-dipol ya, tapi terjadi antara molekul polar yang punya atom N atau O atau F dengan hidrogen yang elektropositif. Jadi hidrogen versus N atau hidrogen versus O atau hidrogen versus F. Nah, kemudian ada juga namanya gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol itu adalah suatu gaya antara molekul polar yang tidak memiliki ikatan hidrogen. Itu. Oke, lanjut ya. Kita langsung lihat contohnya aja. Ada juga ini gaya ion dipol terinduksi. Nah, kalau ada kata-kata terinduksi, itu artinya adalah suatu molekul yang nonpolar. Jadi antara ion dengan suatu molekul yang nonpolar. Gitu. Kalau misalnya gaya dipol terinduksi, berarti antara suatu molekul polar dengan molekul nonpolar. Tuh, dan terakhir adalah gaya London. Di sini nggak ada. Nah, atau ini. Atau gaya dipol-dipol sesaat. Atau gaya dispersi London. Ini adalah suatu gaya antar molekul yang terjadi pada molekul nonpolar. Gitu. Nah, jadi terus habis itu sebenarnya gaya-gaya antar molekul ini semuanya ada. Jadi kalau misalnya yang lebih kuat ada, maka yang lebih lemah akan ada juga gitu. Misalnya dia punya suatu gaya dipol-dipol, maka dia pasti udah punya gaya dipol-dipol terinduksi dan gaya dispersi London kayak gitu. Oke. Nah, ini apa ini? Nah, ini misalnya contohnya nih. Misalnya aku punya molekul SiS2 dan SO2. Tuh, di sini kita molekul SO2 itu adalah suatu molekul yang polar. Kenapa? Dia punya PEB kan di sini. Sini oksigen, ini oksigen. Berarti di sini ada kecenderungan elektronnya berarah ke sini. Maka kita sebut sebagai molekulnya polar. Pada molekul SO2 doang gitu ya. Kita punya satu laratan SO2 doang atau satu campuran gas SO2 doang. Di dalamnya makanya akan ada gaya dispersi London dan gaya dipol-dipol. Dipol-dipol antara SO21 dengan SO2 lainnya. Nah, sedangkan untuk molekul SiS2, nah dia kan lurus nih. Momen dipolnya sama dengan 0. Maka yang terjadi adalah dia cuma punya gaya dispersi London. Karena dia adalah suatu molekul nonpolar. Gitu. Oke. Terus selanjutnya. Misalnya kita punya F2 sama Br2. Kalau misalnya F2 sendiri dan Br2 sendiri, tentunya masing-masing dia merupakan suatu molekul yang nonpolar. Jadi gayanya yang terjadi adalah hanya gaya dispersi London. Ini juga sama, gaya dispersi London. Atau gaya dipol terinduksi. Atau gaya van der Waals nama lainnya. Ya, itu. Nanti di polar stabilitas sudah dibahas juga. Oke. Nah, terus kalau misalnya dicampurkan tuh molekulnya. Misalnya dicampurkan adalah I2 dan NO3 minus. NO3 minus ini adalah suatu ion, dia berupa suatu anion, ketemu sama molekul I2. I2 kan tadi molekulnya apa? Kira-kira ada yang tahu molekul I2 ini non polar atau polar? I2 polar atau non polar, teman-teman? Molekul I2 non polar. Oke, jadi kita punya suatu molekul non polar ketemu dengan suatu ion. Berarti yang terjadi adalah ion dipol terinduksi nama gayanya. Gitu. Jadi ada ion dan dipol terinduksi. Kemudian kalau misalnya kita punya molekul CH4 dan HCl dicampurin, yang terjadi adalah CH4 ini kira-kira dia polar atau non polar molekulnya. CH4 tuh metana ya. Kira-kira dia polar atau non polar molekulnya. CH4 apa molekulnya, polar atau non polar? Ada yang tahu? Bukan, belum tepat. Non polar. Oke. CH4 tuh molekulnya nonpolar. Karena kan meskipun dia karbon dan hidrogen memiliki selisih momen dipol. Tapi kan kalau misalkan kalian lihat strukturnya secara VSCPR, dia gaya tarik menariknya sama. Makanya dia momen dipol totalnya adalah nol dalam satu molekul. Nah, kita punya CH4 yang nonpolar dan HCl nih. HCl kira-kira polar atau nonpolar? Polar. Jadi kita punya interaksi antara molekul polar dengan molekul nonpolar. Nama interaksi gaya antar molekulnya adalah dipol-dipol terinduksi. Gitu.
gitu. Oke. Em, nah, ini dia contoh-contohnya ya. Kira-kira apakah ada interaksi antara molekul atau ion dan apakah ionnya itu terlibat? Kalau misalnya ionnya terlibat, kita perlu bedakan nih apakah ada molekul polar dan ion yang sama-sama ada. Kalau kalau tidak, berarti dia suatu ikatan ionik. Kalau misalnya iya, berarti dia merupakan gaya ion dipol. Contohnya KBr dalam H2O. KBr kan suatu ion ya kalau misalnya dilarutkan dalam air jadi K plus dan Br minus. Terus H2O nih. H2O suatu molekul polar. Jadi interaksinya adalah interaksi ion dipol gitu. Terus kalau misalnya dia sama-sama ion, namanya ion-ion atau ikatan ionik gitu. Nah, terus dilihat nih, kalau nggak ada ionnya, kita ke arah sebelah kiri. Kalau nggak ada ionnya, kita lihat nih, apakah ada molekul polar. Apabila tidak, berarti kan molekulnya nonpolar ketemu nonpolar. Udah jelas yang terjadi adalah gaya dispersi London doang, atau gaya van der Waals gitu. Misalnya contohnya pada molekul I2 doang, ya molekul. Kalau larutan I2 doang, atau pada em, gas argon doang gitu, argon aja di dalamnya, itu ada suatu gaya London atau gaya dispersi London. Jadi kalau misalnya ada molekul polar, kita perlu lihat dulu nih, apakah ada ikatan hidrogen yang terbentuk. Kalau misalnya ada hidrogen yang berikatan dengan N atau O atau F, kita sebut sebagai ikatan hidrogen. Contohnya pada molekul H2O aja. Jadi kan punya air tuh dia ada ikatan hidrogen di dalamnya. Kan punya NH3 itu juga ada suatu ikatan hidrogen dan punya HF juga merupakan suatu ikatan hidrogen. Kalau misalnya nggak ada ikatan antara hidrogen dengan N atau O atau F, merupakan suatu gaya antar molekul yang dipol-dipol, gaya dipol-dipol aja gitu. Contohnya H2S atau CH3Cl gitu. H2S kan polar ya. Kalau misalnya ketemu H2S lainnya, dia jadi suatu molekul yang punya gaya dipol-dipol. Terus CH3Cl juga polar. Kalau ketemu CH3Cl lainnya, dia bentuk suatu gaya dipol-dipol juga gitu. Oke, nah terus gaya antar molekul ini ternyata mempengaruhi banyak hal. Salah satunya adalah mempengaruhi titik didih. Jadi bayangkan, makin besar gaya antar molekul, makin susah dia misah. Maksudnya gimana tuh makin susah dia misah? Maksudnya adalah makin susah dia membentuk suatu fasa lain gitu. Kemarin kan kita udah bahas ya, antara fasa gas, cair, dan padat. Yang membedakannya adalah keteraturan posisi atom-atomnya aja. Atau posisi molekul-molekulnya aja. Nah, kalau misalnya kalian punya suatu molekul yang gaya antar molekulnya kuat gitu ya, misalnya gayanya adalah suatu molekulnya adalah molekul polar, terus dia punya interaksi dipol-dipol gitu. Kan bandingkan dengan molekul yang non polar gitu, yang interaksinya adalah interaksi London doang. Nah, jadi udah bisa dibayangkan nih titik didih dari senyawa yang atau larutan yang tadi dari suatu gaya intramolekul yang dipol-dipol itu pasti lebih tinggi dibanding yang gaya intermolekulnya cuma gaya London gitu. Terus hal yang sama juga nih, kalau dia punya ikatan hidrogen, maka dia punya kekuatan gaya intermolekul yang lebih besar dibanding gaya intermolekul dari suatu ikatan dipol-dipol aja gitu. Gitu. Ini dia, dilihat ya. Makanya boiling point ini H2O, H2S. Terus habis itu antara HF sama HCl, ini dalam satu periode yang sama ya. Ternyata dia sisinya beda-beda banget gitu. Ini oksigen, sulfur, Se, Te. Padahal dia sebenarnya memiliki elektronegativitas yang mirip-mirip. Tapi karena adanya suatu ikatan hidrogen nih, dari molekul H2O, makanya dia lebih tinggi titik didihnya. Lebih kuat gaya intramolekulnya. Gaya intermolekulnya lebih kuat gitu. HF juga sama, NH3 juga sama nih, lihat ya. Ini peaknya beda banget nih sampai 100 derajat Celcius, tapi kalau H2S ternyata boiling point-nya bahkan sampai minus. HF juga nih ya. HF sama HCl, HF itu boiling point-nya atau titik didihnya itu sekitar 25-an gitu kalau nggak salah. Kalau misalnya HCl dia bahkan bisa minus. Dan seterusnya. Gitu. Nah, lihat nih. Decreasing molar mass juga, decreasing boiling point juga. Oke. Sebenarnya selain gaya antara molekul yang mempengaruhi suatu titik didihnya itu juga massa molarnya. Makin gede massa molarnya, maka makin makin tinggi juga titik didihnya gitu. Kan bisa lihat trennya nih antara sulfur H2S, H2Se dan H2Te. Makin naik kan titik didihnya kan. Tapi kenapa ini H2O ada anomali gitu? Ya karena dia punya gaya antar molekul yaitu suatu ikatan hidrogen. Hal yang sama nih juga sama nih HCl, HBr, HI. HI punya titik didih yang lebih tinggi karena dia MR-nya lebih gede gitu kan.
Tapi kalau misalnya kita bandingkan sama HF, tentu saja HF yang lebih tinggi gaya lebih tinggi titik didihnya karena HF punya gaya antar molekul yang lebih gede juga dibanding HCl, HBr, dan HI. Itu. Dan seterusnya. Yang lainnya juga sama. Ada pertanyaan habis ini? Apakah sudah jelas? Kalau nggak jelas boleh tanya. Tanya apa aja silahkan. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Nah, ini dia. Ini ikatan hidrogen. New, oke. Ini nih ikatan hidrogen yang aku maksud. Jadi ikatan hidrogen itu adalah suatu bentuk gaya dipol-dipol. Tapi kenapa dia kuat banget? Karena dia hidrogen. Karena dia melibatkan hidrogen dan molekul-molekul yang elektronegativitasnya tinggi, yaitu O, N, dan F. Yang terjadi adalah dia memiliki kekuatan yang sama kuatnya bahkan dengan ikatan H dan O yang dalam satu molekul ini gitu. Ini juga sama NH3 ketemu NH3 nih berikatan antar molekul nih. Gitu. Jadi dia interaksi. Jadi kan bayangkan interaksinya itu sama kayak interaksi magnetik gitu kan. Kalau misalnya magnet kutub positif ketemu negatif, kan dia makin mendekat. Sama juga nih kayak molekul. Molekul yang polar dan dia punya sisi parsial dipol negatif ketemu parsial dipol positif, dia akan tarik menarik juga. Akan ada gaya juga tuh di situ. Gitu. Kayak gini. Oke. Nah, ini yang spesial nih. Kalau misalnya pada molekul HF, gaya ikatan hidrogennya itu membentuk struktur heksagonal. Heksagonal itu sisinya 6. Terdiri dari 6 molekul HF juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Terus sudutnya ternyata harus 80 derajat. Unik banget ya. Kayaknya emang unik. Terus pada molekul HF bentuknya heksagonal. Ikatan hidrogennya. Nah ini air. Air ya. Air tuh juga punya ikatan hidrogen gitu kan. Nah ya udah gitu aja sih. Ini tadi ya yang dibilang. Nah sekarang nih. Coba kalian urutkan kenaikan titik didih dari nitrogen, oksigen, dan NO. Tadi udah dibahas ya, titik didih itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama gaya antar molekul, yang kedua adalah MR-nya atau masanya. Gitu. Kira-kira antara N2, O2, dan NO, mana yang memiliki titik didih yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, dan mana yang tengah-tengah. Coba silahkan jawab di chat box. Aku tunggu. Yo, silahkan, silahkan. Pakai tanda lebih besar atau lebih kecil itu ya. Mana yang lebih tinggi titik didihnya, mana yang lebih rendah titik didihnya. Coba diurutkan antara N2, O2, dan NO. Oke, udah 2 orang jawab, 3 orang jawab. Beda-beda nih jawabannya nih. Ayo, yang lainnya ditunggu juga.
Oke, oke. Kita bahas ya, udah banyak yang jawab. Nah, dari eksperimen didapatkan nih, ternyata titik didih yang paling tinggi adalah NO. Benar ya, sebagian besar dari kalian udah benar. Yang punya titik didih paling tinggi adalah NO. Alasannya kenapa titik didih NO paling tinggi di antara ketiga molekul ini? Ada yang bisa jawab? Kenapa NO titik didihnya lebih tinggi daripada N2 dan O2? Kenapa? Ayo jawab, jawab. Aku mau nunjuk, aku mau nunjuk em, Zidan. Kira-kira kenapa titik didih NO lebih tinggi dibanding yang lainnya? Yang paling tinggi nih di antara N2 dan O2 dan NO dari ketiga molekul ini. Oke, dia polar. Karena dia polar, jadi gaya antar molekul NO-nya apa? Ya, ada yang mau bantu juga mungkin. Oke, ini Najma Kaila. Gimana? Boleh unmute? Nah, jadi ikatan NO ini adalah ikatan dipol-dipol. Gaya antar molekul adalah gaya antar molekul dipol-dipol. Kenapa? Karena NO itu adalah suatu molekul polar. Jadi polar ketemu polar, gaya interaksinya kita sebut sebagai interaksi dipol-dipol. Itu. Maka itu dia punya titik didih yang lebih tinggi nih dibanding kedua molekul lainnya yang interaksinya apa nih? N2 sama O2 gaya antar molekulnya apa yang terjadi? Apa tadi namanya? Kalau dia nonpolar. Ya, namanya gaya antar molekulnya apa tadi kalau nonpolar ketemu nonpolar? N2 ketemu N2 lainnya dan O2 ketemu O2 lainnya. London, betul, gaya London ya, gitu. Nah, terus sekarang kita lihat nih antara N2 dan O2. Dua-duanya sama-sama memiliki gaya antar molekul atau gaya intermolekul London dispersi. Kira-kira mana yang titik didihnya lebih tinggi? Jawabannya adalah yang memiliki MR lebih besar, gitu. Jadi bayangin aja nih, untuk mendidih alias berubah fasa ya, dari fasa cair menjadi fasa gas, kalian memerlukan em, molekul itu makin jauh jaraknya. Kalau misalnya gas, dia perlu makin jauh jaraknya dan memiliki energi kinetik yang lebih gede juga gitu. Nah, makin gede masanya, ya makin susah dia buat mendidih gitu. Makanya titik didihnya lebih tinggi dibandingkan N2 gitu. Jadi makin besar suatu masa suatu molekul, makin tinggi juga titik didihnya. Jadi antara N2 dan O2, yang MR yang lebih gede O2, maka titik didihnya juga akan lebih tinggi O2 dibanding N2 gitu. Tapi antar molekul yang memiliki gaya antar molekul yang berbeda dan lebih kuat, dia pasti akan lebih tinggi juga titik didihnya. Gaya antar molekul itu maksudnya adalah kemampuan dia buat berikatan satu sama lain gitu. Jadi kan perlu energi yang kuat nih, kalau misalnya dia ikatannya kuat, kita perlu energi yang kuat untuk memisahkan ikatan antar molekulnya. Makanya titik didihnya juga lebih kuat juga gitu. Oke, ini apa ini? Oke, ada pertanyaan apa sini? Ada pertanyaan, teman-teman? Udah jelas? Kalau udah jelas boleh kasih reactionnya. Oke, Yeisha udah jelas. Yang lain, yang lain. Oke, Hanif juga. Coba lagi nih. Diandra juga. Lebih tinggi titik didih hidrogen, gaya London Walls atau ikatan logam ya? Oke. Nah, jadi kalau misalnya ikatan logam, itu dia menghitung titik didihnya, kita perlu bandingkan juga dengan jenis ikatan, bukan gaya antar molekul. Kalau dia suatu ikatan logam, dia masuk kelasnya, jadi kita bandingkannya antara ikatan logam, ikatan kovalen, dan ikatan ionik, dan ikatan kovalen koordinasi. Perbandingannya kayak gitu. Karena kalau ikatan logam adalah suatu em, titik didih dari suatu logam, adalah titik didih yang diperlukan untuk memisahkan ikatan logamnya.
Gitu. Pasti tinggi banget gitu. Sedangkan kalau misalnya gaya antar molekul, titik didihnya itu diperlukan untuk memisahkan molekul satu dengan molekul lainnya gitu. Jadi molekulnya, karena memang molekul udah terpisah, tapi mereka saling berinteraksi. Nah, untuk menghitung titik didihnya kita tinggal mengukur nih titik didih yang diperlukan untuk memisahkan interaksi tersebut. Jadi bayangin kayak gini nih. Kalau misalnya kamu mau menghitung titik didih suatu molekul, nih misalnya air nih, titik didih suatu molekul itu adalah tinggal kamu hitung aja nih berapa energi yang dibutuhkan untuk misahin molekul satu ini dengan molekul dua gitu kan. Yang memang sudah terpisah, tapi mereka berinteraksi gitu. Jadi dia bukan dalam satu molekul yang sama. Nih, ini sama ini sama-sama hijau tuh. Gimana cara misahinnya? Gimana buat mereka saling berpisah, saling jauh gitu. Itu titik didih dari suatu molekul larutan gitu misalnya. Tapi kalau misalnya dia berupa ikatan logam, berarti kita hitung energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan logam-logamnya gitu. Sama aja kayak kamu menghitung berapa energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan oksigen dan hidrogen dalam satu molekul kovalen. Pasti lebih tinggi jawabannya, ya gitu. Karena dia nggak cuma berinteraksi doang, dia berikatan, dia membentuk suatu ikatan logam namanya, ya gitu. Nah, kalau misalnya dibandingin nih, kalau misalnya dalam satu molekul yang sama, maaf, kalau misalnya satu jenis ikatannya sama, sama-sama gaya antar molekul, kita bandingkan antara ikatan hidrogen, gaya London, sama ikatan dipol-dipol. Tentu saja yang ikatan hidrogen lebih tinggi, kemudian diikuti sama dipol-dipol, baru yang terakhir adalah gaya London atau gaya van der Waals atau dipol terinduksi gitu. Nah, jadi yang paling tinggi adalah kalau misalnya dia punya ikatan ionik-ionik, terus ion dipol, terus dipol-dipol, eh, sebelum dipol-dipol itu ada ikatan hidrogen ya, terus baru dipol-dipol, terus baru dipol terinduksi, dipol terinduksi, nah, terus baru terakhir adalah dipol terinduksi, atau gaya van der Waals atau gaya London gitu. Jadi pertama kalau misalnya dia ion ketemu ion ya, atau bahkan kita sebut sebagai ikatan ionik, terus habis itu diikuti dengan ion dipol. Jadi kalau misalnya ada ion ketemu sama satu molekul polar, terus yang eh, ketiga, kalau misalnya kita punya suatu ikatan hidrogen, tadi interaksi antara hidrogen dengan ONF, hidrogennya harus hidrogen yang elektropositif. Jadi kalau hidrogen negatif nggak bisa. Misalnya molekul NaH, itu dia nggak bisa membentuk ikatan hidrogen dengan air. Karena H-nya adalah H minus, bukan H positif. Gitu. Terus setelah ikatan hidrogen, baru ikatan dipol-dipol, atau ikatan yang terbentuk antara molekul polar dengan molekul polar lainnya. Terus selanjutnya adalah ikatan dipol terinduksi, jadi polar ketemu non-polar. Dan terakhir adalah non-polar ketemu non-polar. Atau gaya London, atau gaya van der Waals, atau gaya dipol terinduksi. Sama, tiga-tiganya sama. Gitu. Semoga menjawab ya. Apakah menjawab? Gimana? Apakah menjawab yang tanya ini? Atau gimana? Ada pertanyaan lagi? Terjawab sama-sama. Lanjut. Nah, ini soal lagi nih. Manakah yang memiliki titik didih lebih tinggi? Ya, udah kebuka. Pencet. Ya, ini suatu molekul butana ya, C4H10, sama suatu molekul butanon. Jadi di sini adalah maaf, propanon, C3H6O. Kira-kira mana yang punya titik didih lebih tinggi? Suatu molekul butana atau propanon? Dilihat dari strukturnya nih, dan udah ada gambar peta potensial elektrostatik. Jadi gambar-gambar awan ini adalah suatu gambar peta potensial elektrostatik namanya. Menggambarkan eh, gambaran awan elektronnya. Ayo, mana yang titik didihnya lebih tinggi? Aku kasih simbol ya ini ya. Ini yang A atau butanon
Sini yang B. Atau yang, tadi butana ya, yang A butana, yang B propanon. A atau B yang lebih tinggi? Empat orang jawab. Oke, oke. Kita buka jawabannya. Ya, dua, satu. Iya, betul. Ya, betul ya. Ini propanon atau nama dagangnya aseton. Ada yang pakai kutek, karena aku pakai kutek juga. Ada yang pakai kutek di sini. Kalau pernah pakai kutek, terus kalian mau remove kuteknya, atau mau dia dihilangin kuteknya, itu bisa pakai aseton ya. Kayak gini nih struktur molekulnya, gitu. Nah, ini lihat ya. Yang memiliki titik di lebih tinggi adalah aseton. Kenapa? Ada yang bisa jelasin nggak? Benar semua nih jawaban kalian. Aku mau nunjuk Kaila. Kenapa kamu jawab aseton lebih tinggi titik didihnya atau molekul B lebih tinggi titik didihnya? Kenapa Kaila? Kenapa? Kenapa? Karena selain itu propanon punya ikatan dengan oksigen. Ya, yaitu gaya antar molekulnya apa namanya? Kira-kira propanon ini molekulnya polar atau non polar? Kaila. Polar. Polar. Oke. Kalau misalnya propanon ketemu propanon yang lain alias propanon dalam suatu larutan, gaya antara molekulnya namanya apa? Gaya intermolekulnya namanya apa? Polar ketemu polar. Apa tadi namanya? Ada yang mau bantu Kaila? Nama gaya intermolekulnya? Betul, dipol-dipol. Iya, gaya dipol-dipol. Karena dia tadi dari molekul polar ketemu molekul polar lainnya. Gitu. Lanjut ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, lanjut. Nah, viskositas itu juga ditentukan oleh gaya intermolekul. Makin gede gaya intermolekulnya, makin gede juga viskositasnya ya. Dah, itu aja sih yang perlu aku tahu. Ini dia perbandingan gaya antar molekul dan ikatan kimia. Jadi kalau misalnya kalian punya satu senyawa ionik, kovalen, dan ikatan logam, itu satu ikatan kimia. Energi memisahkannya jauh lebih besar dibanding memisahkan gaya ikatan non-bonding atau gaya non-ikatan atau gaya intermolekul tadi ya. Ada ion dipol, hidrogen bond, dipol-dipol, ion ion dipol terinduksi, dipol-dipol terinduksi, dan gaya dispersi. Ini kekuatan ikatannya. Boleh di screenshot kalau mau. Ini penting banget kan harus tahu sih. Perbedaannya kayak gini. Jadi untuk memisahkannya pasti jauh lebih besar. Memisahkan suatu ikatan pasti lebih besar daripada memisahkan suatu interaksi intermolekul gitu. Kalau ikatan dia udah berikatan, udah terjadi transfer elektron lah, udah jadi sharing elektron, udah terbentuk suatu awan elektron dalam suatu ikatan logam gitu. Kalau misalnya gaya intermolekul dia cuma deketan aja gitu. Jadi dia cuma berinteraksi satu sama lain kayak misalnya magnet dan magnet gitu. Nih. Oke, contoh-contohnya ini ya. Nah, molekul contoh-contohnya. Ion dipol contohnya misalnya kan punya logam ketemu H2O, logam Na plus ketemu H2O gitu. Hidrogen bond contohnya dalam molekul H2O ketemu H2O. Dipol-dipol molekul polar ketemu polar. Ion dipol terinduksi berarti molekul ionik ketemu suatu molekul nonpolar. Dipol-dipol terinduksi berarti molekul polar ketemu nonpolar. Dan gaya dispersi London berarti dari suatu molekul nonpolar ketemu molekul nonpolar lainnya. Gitu. Oke, habis. Ada pertanyaan nggak? Adakah pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Apakah
Ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, boleh kasih reactionnya. Ada pertanyaan? Gimana? Udah jelas? Kalau udah jelas, boleh kasih reaction. Apa nih? Jelas. Tadi belajar tentang viskositas gimana? Makin besar gaya antar molekulnya atau gaya antar molekulnya, makin besar viskositasnya. Udah itu aja. Sama kayak titik didih ya. Ini viskositas. Tuh. Nih, simbolnya mu. Cp itu satuan viskositas. Berarti dispersi London itu polar-polar yang bisa ada hidrogen. Bukan. Dispersi London itu non-polar ketemu non-polar. Dispersi London, van der Waals, dipol terinduksi itu suatu non-polar ketemu non-polar. Kalau polar-polar yang bisa ada hidrogen itu berarti ikatan hidrogen. Itu. Semoga terjawab ya. Apakah terjawab nih dua orang yang bertanya? Gimana, gimana? Thanks. Oke. Lanjut ya. Lanjut ya. Em, nah, jadi kan udah bisa menentukan polar dan molekul polar, non polar, memprediksikan titik didih juga bisa kan sekarang? Kalian bisa prediksikan tuh titik didih. Mana yang lebih tinggi titik didihnya, mana yang lebih rendah titik didihnya. Terus menghitung juga kekuatan ikatannya, menghitung momen dipol, mengetahui mana yang lebih kuat interaksi intermolekulnya gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang kimia kualitatif gitu. Mana dia PPT-nya? Nah, ini PPT-nya sebentar ya. Ini aku stop recording dulu.